warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 19044111189 dari gabungan 6 RPL 3 program studi informatika dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang AHP. Langsung saja, yang pertama yaitu kita menentukan nilai dari kriteria, yaitu kriteria posisi geografis, upah buruh, ketersediaan bahan baku, luas wilayah, dan transportasi, potensi sumber daya manusia, serta kepadatan penduduk. Langsung saja, yaitu caranya kita bandingkan. Yang pertama yaitu bagian kolom di atas dengan bawah. Posisi geografis dibandingkan dengan posisi geografis itu lebih penting yang mana? Jika kedua elemen sama pentingnya, maka nilainya 1. Jika elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain, maka kita tuliskan angka 3. Elemen yang satu cukup penting daripada elemen yang lain, maka nilainya 5. Elemen yang satu sangat penting daripada elemen yang lain, maka nilainya 7. 9 itu merupakan nilai mutlak lebih penting keduanya. 2, 4, 6, 8 merupakan nilai tengah di antara dua pendapat yang berdampingan. Jadi di sini kita tentukan posisi geografis dengan posisi geografis itu sekiranya sama pentingnya, maka kita beri nilai 1. Lanjut, upah buruh bandingkan dengan posisi geografis itu lebih penting posisi geografis, yaitu elemen yang satu cukup penting dari elemen yang lain, berarti posisi geografis lebih penting daripada upah buruh, maka nilainya itu 5. Lanjut, ketersediaan bahan baku, lebih penting mana ketersediaan bahan baku dengan posisi geografis. Posisi geografis itu sedikit lebih penting ya daripada ketersediaan bahan baku, jadi nilainya itu kita kasih 3. Oke, kita isi dulu semua tabelnya. Ini kita bandingkan dulu semua tabelnya. Nah, lanjut ke sini. Di sini itu kita menggunakan untuk menentukan lebih penting mana posisi upah buruh atau posisi geografis. Di sini kita menggunakan rumus ya. Di sini ada rumusnya, yaitu sama dengan 1 bagi dengan ini, dengan upah buruh. Terus kita enter. Maka oke, lanjut kita isi tabelnya dengan cara yang sama ya teman-teman. Di sini karena posisi geografis, karena kriteria elemen yang sama itu sama pentingnya, maka nilainya semua 1. Jadi upah buruh dibandingkan dengan upah buruh itu sama pentingnya, maka nilainya 1. Ketersediaan bahan baku dengan ketersediaan bahan baku nilainya 1. Luas wilayah dengan luas wilayah nilainya 1. Transportasi dengan transportasi nilainya 1, begitupun seterusnya. Untuk mendapatkan nilai dari ketersediaan bahan baku, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu 1 dibagi dengan ketersediaan bahan baku, maka hasilnya 0,33. Kita isi seterusnya seperti itu. Nah, ini nilai yang sudah kita tentukan dari ini nilainya, penilaian kriterianya. Ini hasil penilaian kriterianya, kemudian kita jumlah posisi nilai dari posisi geografis, upah buruh, ketersediaan bahan baku, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan rumus sum sama dengan di sini ini posisi geografis kita tarik ke bawah untuk menentukan jumlahnya, kemudian kita enter, maka hasilnya seperti ini. Lanjut, kita jumlahkan kriteria-kriteria yang lain dengan cara langsung saja kita tarik.
Nah, maka ini dia hasilnya. Kemudian di sini kita bagi, kita tentukan nilai pembagian dari kriteria dengan jumlah. Jadi di sini kita menggunakan rumus. Yang pertama itu posisi geografis kita bagi dengan jumlah. Agar pembagiannya tidak berubah, kita berikan simbol ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya, maka inilah hasilnya. Untuk lebih cepatnya kita langsung tarik saja seperti ini. Ya, teman-teman, oke. Langsung saja bisa kita tarik seperti ini. Nah, tarik ke bawah. Nah, maka ini tetap nih, dia akan berubah ke jumlah, ke kolom E11. Ini juga akan berubah. Aduh, salah ya teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian kita akan jumlah kembali nilai yang sudah kita bagi tadi dengan cara seperti tadi ya, menggunakan rumus sum. Kemudian ini kita sum, kemudian ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya 1,00. Untuk lebih cepatnya kita tarik saja ini ya. Kemudian kita juga akan jumlah keseluruhan kriteria, keseluruhan dari kriteria, yaitu dengan cara seperti tadi, tapi ini kita jumlahnya itu ke samping ya, dengan sum. Dari sini kita tarik ke samping. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk lebih cepatnya kita tarik saja lagi ini ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita akan jumlahkan kembali ini, hanya jumlah yang di sini ya. Di sini kita jumlah. Atau bisa juga ini kita jumlah ke sini, hasilnya akan tetap sama ya, teman-teman. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum dari sini ya, kita jumlah ke bawah. Nah, kita salah lebih ya teman-teman. Sini sum, kemudian kita tarik, kita jumlah, kemudian kita tarik ke bawah, enter. Nah, maka hasilnya akan 7,00. Untuk menentukan priority factornya, di sini kita bagi ya teman-teman, kita bagi jumlah ini dengan keseluruhan dari jumlahnya. Kita bagi jumlah dari kriteria, kita bagi sama hasilnya. Kita menggunakan rumus, yaitu ini jumlah kita bagi dengan jumlah keseluruhan. Agar pembaginya tidak berubah, kita masukkan seperti tadi ya, kita kunci, kemudian kita enter. Nah, lalu kita tinggal tarik saja ini ke bawah teman-teman untuk lebih cepatnya. Nah, maka hasilnya akan muncul. Nah, tabel yang ini kita akan menguji konsistensinya. Tabel ini akan diisi dengan angka-angka ini ya, angka awalnya ya teman-teman. Kita copy saja agar lebih cepat dan kita paste. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ini priority factornya, nilai ini. Nah, kita akan mengisi di sini ya teman-teman. Nah, untuk hasil kali matriks ada cara panjangnya dan juga ada cara pendeknya. Di sini kita langsung saja menggunakan cara yang lebih efisien ya, untuk mengalihkan semuanya, untuk mengalihkan kriteria dengan priority factor. Langsung saja kita tulis
tulis MMULT. Nah ini yang ini kita tarik ya teman-teman, kita tarik sampai ke kepadatan penduduk, kemudian kita koma. Ini di sini bisa dilihat ya, di sini ada instruksinya. Biasa ada komputer yang menggunakan titik koma atau menggunakan koma seperti itu. Di sini ada keterangannya kok di sini, karena setiap laptop kayaknya beda, ada beberapa yang berbeda. Jadi di sini kita gunakan koma, kemudian kita kalikan dengan priority vector, keseluruhan dari priority. Nah di sini kita kunci saja ya. Di sini kita kunci untuk pembaginya dari priority vector menggunakan simbol yang tadi. Kita kunci ya teman-teman. Nah kemudian kita enter. Hasilnya ini. Karena sebelumnya tadi sudah kita kunci, maka sisa kita tarik. Ini dia hasilnya. Untuk pembaginya, di sini kita akan membagi hasil kali matriks dengan priority vector dengan cara seperti tadi, hasil matriks dibagi dengan priority vector. Kemudian kita enter. Nah, kita tarik saja teman-teman seperti ini. Oke. Nah, untuk lambdanya di sini dia menggunakan rumus average. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita kunci ya, karena di sini rata-ratanya cuma sampai kolom M 32 31, berarti di sini kita kunci menggunakan simbol yang tadi, lalu enter. Nah ini rata-ratanya dari hasil pembagi teman-teman, karena tadi sebelumnya sudah kita kunci, sisa kita tarik saja seperti ini, maka akan muncul. Nah lanjut kita mencari CI nya dengan di sini CI ini ada rumusnya ya teman-teman. Rumus CI nya yaitu sama dengan lambda kita kurang 7, kemudian kita bagi dengan 7 kurang 1. Nah ini dia hasilnya, tinggal kita tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan muncul. Nah ini hasilnya sama ya teman-teman, nih rumusnya sama ya. Nah sama kan. Lalu kita masuk ke mencari nilai dari RI. Caranya itu sama dengan 1,98 dikali dengan keseluruhan jumlah kriteria yaitu 7, kemudian kita kurang 2, lalu dibagi lagi dengan jumlah kriterianya ya teman-teman, 7. Kita enter. Hasilnya 1,41. Lalu kita tarik saja ke bawah. Hasilnya akan tetap sama ya, karena rumusnya itu tetap ini, tidak berubah sama sekali, karena jumlah keseluruhannya itu tetap 7, tidak berbeda itu. Nah untuk di sini nilai CR-nya itu cara mencari nilai CR-nya itu CI dibagi dengan RI, berarti sama dengan CI kita bagi dengan RI, kemudian kita enter. Nah hasilnya 0,24. kemudian kita tarik ini ke bawah. Oke, ini dia hasil dari uji konsistensi. Di sini uji konsistensi itu cara menentukan apakah dia bisa digunakan sebagai pendukung keputusan, bisa dijadikan sebagai untuk pendukung keputusan atau cara menyelesaikan masalah. Itu dia memiliki nilai tertentu ya teman-teman, kurang dari 0,1, maka hasilnya
konsistensi. Nah, hasil CR-nya di sini itu 0,24, berarti ini belum konsistensi ya teman-teman. Jadi belum bisa untuk memecahkan masalah, kurang lebihnya begitu. Kemudian di sini kita akan menentukan penilaian kriteria dari geografis. Caranya seperti tadi, kita tentukan dulu nilainya ya. Karena di sini sengkang posisi geografis, sengkang dengan sengkang itu sama pentingnya, makanya lah satu. Malili dengan Malili juga sama, Makassar dengan Makassar, Palopo dengan Palopo, Masamba dengan Masamba, Pare-Pare dengan Pare-Pare, Bone dengan Bone, Sidrap dengan Sidrap. Nah, di sini kita tentukan dulu ya. Di sini Malili dengan Malili itu Malili dengan sengkang lebih penting, sekiranya sama pentingnya ya teman-teman. Kita akan isi kolom ini dengan cara yang dengan cara penilaian kriteria sebelumnya. Jadi kita isi dulu kolomnya ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya hasilnya, angka yang kita dapat dengan penilaian kriteria. Nah, ini nilai-nilai yang kita dapat dari kriteria geografis. Langsung kita jumlahkan saja ya teman-teman. Di sini kita jumlahkan penilaian kriteria geografis, yaitu sengkang sampai sidrap. Kita jumlah ke bawah dengan menggunakan rumus sum. Ini kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, lalu enter. Untuk lebih cepatnya kita langsung saja jumlahkan ini keseluruhannya. Nah, di sini kita akan bagi nilai kriteria geografis dengan jumlahnya ya teman-teman. Kita menggunakan rumus ini, kita bagi kriteria geografis, kita bagi dengan jumlah geografis. Kemudian kita enter. Agar nilai pembaginya tidak berubah, maka di sini kita kunci teman-teman, lalu kita tarik saja ya seperti sebelumnya. Kita tarik saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk menentukan jumlah ininya, kita akan jumlah keseluruhan dari kriteria geografis, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kriteria pertama sampai kriteria terakhir, dan kita enter. Lalu kita untuk lebih cepatnya kita tarik saja ini ke samping ya teman-teman. Kemudian kita jumlah juga keseluruhan secara menyampingnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum. Jumlah ini dari sini kita akan jumlah keseluruhan, kita tarik saja ya teman-teman. Kemudian kita enter saja. Nah, ini dia hasilnya 0,29. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita jumlahkan ini keseluruhannya, kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kurang kita jumlah keseluruhannya teman-teman. Ini bisa kita jumlah keseluruhan ke bawah, bisa juga ini yang kita jumlah ke samping. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 8. Nah, untuk menentukan priority factornya, kita bagi dengan jumlah akhirnya. Jumlah awal kita bagi dengan jumlah akhir, itu sama dengan jumlah awal kita bagi dengan jumlah akhir. Agar jumlah akhirnya tidak berubah, di sini kita kunci ya teman-teman, lalu kita enter. Kemudian kita tarik saja ini ke bawah. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita isi kolom, kita akan uji konsistensinya, yaitu di sini kita akan isi dengan jumlah nilai yang kita cari di awal tadi. Kita kopikan saja untuk mengefisiensikan waktu. Nah, setelah kita copy seperti ini, kita akan mencari hasil kali matriksnya. Nah, hasil kali matriks di sini kita akan membagi kriteria geografis dengan priority factor, maka kita akan memindahkan
kita akan salin nilai priority factornya ke dalam tabel ini ya teman-teman. Nah, kita kalikan hasil materi, kita kalikan kriteria geografis dengan priority factor dengan menggunakan rumus yang lebih singkatnya, yaitu MMULT. Nah ini teman-teman, kemudian kita kalikan ini, kita tarik saja ke samping. Nah, kita kali dengan priority factor, kemudian kita kunci ya, pengalinya itu kita kunci agar tidak berubah ya teman-teman, yaitu priority factor kita kunci, lalu kita enter. Nah ini hasilnya. Untuk lebih efisiensinya kita tarik saja ke bawah, kemudian pembaginya di sini kita menggunakan pembaginya itu kita bagi nilai hasil kali matriks, kita bagi dengan priority factor, maka hasilnya 9,3. kemudian kita tarik ke bawah. Untuk lambdanya kita menggunakan rumus average. Nah kemudian kita masukkan nilai yang pertama sampai nilai akhir. Di sini kita kunci ya teman-teman. Oke, kita kunci. Nah lanjut, kita tarik saja ini ke bawah. Nah hasilnya akan muncul. Kemudian rumus CI nya kita akan menggunakan ini, yaitu sama dengan lambda dikurang dengan jumlah keseluruhan kriteria geografis, yaitu 8. Kemudian kita bagi dengan jumlah kriteria geografis, kita kurang 1. Jangan lupa dipastikan kurung ya teman-teman, karena nanti hasilnya dapat berubah. Ria, ambil dulu Ria. Nah kemudian sisa kita tarik saja ke bawah untuk menentukan hasilnya teman-teman, seperti itu. Nah untuk mencari nilai RI nya, nilai RI nya itu sama dengan 1,98 dikali dengan jumlah kriteria dikurang 2, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria, kita enter. Oh di sini salah ya teman-teman, di sini tidak bisa menggunakan koma, kita ganti dengan titik kemudian enter. Nah hasilnya adalah 1,49. Untuk lebih efisiensinya kita tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk mencari CR nya kita bagi CI, kita ambil CI lalu dibagi dengan RI, sama dengan CI dibagi dengan RI, maka hasilnya 0,19. Kemudian kita tarik saja ya teman-teman, ini dia hasilnya. Maka hasilnya ini kurang maaf teman-teman, tadi laptopnya lowbat, mati total. Jadi kita lanjut. Ini dia hasil dari CR nya, yaitu di sini semuanya lebih dari 0,1 ya teman-teman. Jadi ada syaratnya, yaitu kurang dari 0,1, maka konsisten.
konsistensi. Jadi karena di sini lebih, maka hasilnya tidak konsistensi. Itulah cara untuk menyelesaikan masalah di atas menggunakan metode AHP dalam aplikasi Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.